rentang atau range. Rentang merupakan jarak atau range dari data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada sekelompok data. Untuk menentukan range dalam data tunggal atau data berkelompok, yaitu menggunakan rumus R sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Ini ada contoh soal, hitunglah rentang dari data di bawah ini, 5, 8, 9, 7, 9, 5, 6, 10. Jadi di sini range sama dengan R itu range ya, disingkat menjadi R. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Di sini nilai terbesarnya yaitu 10 dan nilai terkecilnya itu 5. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Seperti itu. Mencari rentang data untuk tabel distribusi frekuensi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, R, seperti tadi R itu range, R singkatan dari range-nya, sama dengan XI max dikurangi XI min. Di samping itu ada keterangannya, XI max yaitu nilai tengah interval terakhir, XI min nilai tengah interval pertama. Yang kedua, R sama dengan batas atas max dikurangi batas bawah min. Keterangannya di sampingnya yaitu batas atas max yaitu tepi atas interval terakhir, batas bawah min tepi bawah interval pertama. Di sini ada contoh soal, yaitu hitunglah rentang dari data di bawah ini. Di kotak itu ada tulisan tepi kelas bawah interval pertama sama dengan 48 dikurangi 0,5 sama dengan 47,5. Terus ini cara yang pertama, R sama dengan XI max dikurangi XI min. 95 dikurangi 50 sama dengan 40. 95 dari mana? Yaitu itu yang paling bawah sendiri ada lingkaran dan nilai tengahnya yaitu 95. Dan yang 50 dari mana? Itu di sebelah ada dikotakan nilai tengah 50, yaitu nilai tengahnya dari 48 dan 52. Terus cara yang kedua, itu yang di sampingnya itu ada tepi kelas atas interval terakhir 97 ditambah 0,5 sama dengan 97,5. Lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua, R sama dengan batas atas max dikurangi batas bawah min. 97,5 dikurangi 47,5, yaitu hasilnya 50. 97 dari mana? Itu kita dari bacaan awal tadi yang dari kotakan sebelah kiri, tepi kelas atas interval terakhir 97 ditambah 0,5. Tuh, kalau atas ditambah, kalau yang bawah dikurangi, ya, seperti itu. Jadi 97 dapat dari situ angka yang tertingginya, terus yang 48 dari angka yang paling bawah gitu. 97,5 dari 97 ditambah 0,5, 47 berasal dari 47 dikurangi 0,5 dengan hasil 50 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mukorobin dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yakni adalah rata-rata simpang atau defisiasi rata-rata. Defisiasi rata-rata adalah suatu simpangan nilai unit observasi terhadap rata-rata. Defisiasi rata-rata yaitu
nilai-nilai rata-rata, hitung, dan harga mutlak simpangannya. Cara mencari defisiasi rata-rata ada dua, yakni data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, kita gunakan rumus SR sama dengan XR sebagai simpangan rata-rata sama dengan X1 dikurangi X ditambah X2 dikurangi X, dan seterusnya dibagi N atau banyak data. X sendiri ialah nilai rata-rata. Kemudian yang kedua ialah data berkelompok. Untuk data berkelompok, kita menggunakan rumus SR simpangan rata-rata sama dengan F1 frekuensi data buka kurung X1 dikurangi X ditambah F2 buka kurung X2 dikurangi X, dan seterusnya sampai jumlah data tersebut dibagi dengan frekuensi data seluruhnya. Contoh soal yang pertama ialah tentukan nilai simpangan rata-rata data berikut ini. Diketahui bahwa data yang tercantum ialah 5, 6, 8, 5, 7. Untuk menentukan simpangan rata-rata data tunggal, lebih dahulu dicari rata-rata datanya. Untuk mencari rata-rata, kita gunakan rumus X sama dengan seluruh data dibagi dengan jumlah data. X sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 dibagi jumlah data yakni 5. Kita ketahui bahwa X adalah 6,2. Setelah diketahui rata-ratanya, saatnya mencari simpangan rata-ratanya. Dengan rumus yang tadi, simpangan rata-rata langsung saja kita masukkan sama dengan 5 dikurangi rata-ratanya 6,2 ditambah 6 dikurangi 6,2 ditambah 8 dikurangi 6,2 ditambah 5 dikurangi 6,2 ditambah 7 dikurangi 6,2 dibagi dengan nilai seluruhnya yakni 5, sama dengan kita diketahui bahwa 5,2 dibagi 5 sama dengan simpangan rata-ratanya ialah 1,0,4. Soal yang kedua, tentukan nilai simpangan rata-rata di bawah ini. Nilai 6 dengan frekuensi 10, nilai 7 dengan frekuensi 6, nilai 8 dengan frekuensi 4, nilai 9 dengan frekuensi 8, nilai 10 dengan frekuensi 2. Sama seperti contoh soal nomor 1 tadi, belum kita menghitung atau mencari simpangan rata-ratanya, terlebih dahulu kita cari rata-ratanya. Tetap seperti rumus yang nomor 1 tadi, X sama dengan 10 dikali 6 ditambah 6 dikali 7 ditambah 4 dikali 8 ditambah 8 kali 9 ditambah 2 dikali 10 dibagi 10 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 2. Hasilnya ialah 226 dibagi 30 sama dengan 7,53 sebagai rata-ratanya. Kemudian kita cari simpangan rata-ratanya. Tinggal masukkan saja ke rumus yang tadi. 10 dikali 6,7,53 ditambah 6 dikali 7 kurangi 7,53 ditambah 4 dikali 8 dikurangi 7,53 ditambah 8 dikali 9 dikurangi 7,53 ditambah 2 dikali 10 dikurangi 7,53 dibagi 10 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 2. Hasilnya ialah 37,06 dibagi 30 sama dengan 1,24 sebagai simpangan rata-rata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, poin C yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku merupakan nilai statistik yang biasa digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Ada dua rumus untuk mencari simpangan baku. Yang pertama yaitu rumus varian dan kedua yaitu rumus simpangan baku. Dan dari kedua rumus tersebut juga ada dua bagian untuk menghitung. Yang pertama data tunggal dan yang kedua data berkelompok. Data berkelompok. Bisa dilihat sendiri untuk rumusnya dan untuk keterangannya, yaitu S pangkat 2 berarti varian, S sama dengan simpangan baku, XI sama dengan nilai X pertama, kemudian X sama dengan rata-rata, N ukuran sampel. Untuk contoh soalnya, Agus menjadikan tinggi badan beberapa siswa di SD Sukamaju sebagai sampel. Berikut data sampel yang berhasil dikumpulkan oleh Agus. 1, 172, 167, 180, dan seterusnya. Kemudian di situ juga sudah ada tabelnya dan beserta rumus yang ada di slide sebelumnya. Yang jawabannya yaitu dari soal di atas dapat diketahui bahwa jumlah data atau N sama dengan 10 dan N1 sama dengan 9. Setelah itu kita cari variannya untuk memudahkan dalam menghitung. Kalian juga bisa menyusun tabel seperti gambar yang ada di slide tersebut. Nah, dari tabel tadi, langkah-langkah selanjutnya adalah seperti yang ada di slide tersebut, yang dimana ada rumus yang ada di slide yang sebelumnya tadi, ditulis sesuai dengan soal yang ada. Kemudian setelah itu masukkan ke dalam rumus varian, maka akan menjadi seperti kolom putih yang ada di slide. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa nilai varian adalah 30,32. Maka dari itu, untuk cara menghitung simpangan baku, kita hanya perlu akar kuadrat nilai dari varian tersebut. S atau sampel sama dengan akar kuadrat 30,32 sama dengan 5,51. Nah, jadi hasilnya adalah akar kuadrat dari sampel tersebut 5,51. Nah, di poin D ada bilangan baku atau Z-score. Untuk nilai standar atau yang biasa disebut sebagai angka baku adalah perubahan yang dipergunakan untuk membandingkan dua buah keadaan atau lebih. Kegunaan angka baku ini adalah untuk mengamati perubahan nilai kenaikan dan nilai penurunan variabel atau suatu gejala dari rata-ratanya. Jadi, semakin kecil angka bakunya, semakin kecil pula perubahan variabel tersebut dari rata-ratanya, dan begitu pun sebaliknya. Lalu ada nilai standar atau yang biasa disebut sebagai Z-score. Artinya yaitu suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh sebuah nilai mentah menyimpang dari rata-ratanya dalam suatu distribusi data. Z-score ini dinyatakan dengan satuan standar deviasi yang dilambangkan dengan huruf S. Lalu, untuk menghitung nilai Z, dapat menggunakan rumus Z sama dengan XI dikurangi X rata-rata per S. Lalu, ada pun contoh soalnya yaitu diketahui angka baku nilai ulangan fisika di kelas adalah 1,5 dan simpangan bakunya 2. Jika fauna berada di kelas tersebut dengan ulangan fisikanya 70, maka rata-rata ulangan kelas tersebut adalah jawabannya yaitu Z sama dengan XI dikurangi X rata-rata per S. Dengan Z 1,75 sama dengan 70 dikurangi X rata-rata per 2. Jadi, 3 sama dengan 70 dikurangi X rata-rata yang hasilnya X-nya ini adalah 67. Baik,
Saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan yang poin kelima, yaitu koefisien variasi. Koefisien variasi merupakan suatu ukuran variasi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda. Besarnya koefisien variasi akan berpengaruh terhadap kualitas sebaran data. Dan semakin kecil koefisien variasi berarti semakin seragam atau homogen data tersebut. Juga semakin besar koefisien variasi berarti semakin data tersebut tidak seragam atau heterogen. Dan juga ketika dua kelompok data, koefisien variasi 1 dan koefisien variasi 2, dengan koefisien 1 ini lebih besar daripada koefisien variasi 2, maka kelompok pertama itu lebih bervariasi atau lebih heterogen dari kelompok yang kedua. Yang selanjutnya, dari penjelasan tersebut, koefisien variasi merupakan perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata dari rumusan dan dapat dirumuskan sebagai berikut yang ada di PPT. Ada dua contoh rumus. Yang pertama yaitu koefisien variasi populasi dan yang kedua koefisien variasi sampel. Dan untuk yang pertama, koefisien variasi populasi dapat dirumuskan dengan koefisien variasi sama dengan simpangan baku populasi per rata-rata populasi dikali 100%. Dan kemudian untuk yang koefisien variasi sampel, kita menggunakan rumus koefisien variasi sama dengan simpangan baku sampel per rata-rata sampel dikali 100%, dan nanti hasilnya akan terlihat dari penjumlahan rumus tersebut. Nah, kita ambil contoh dari soal ini. Menurut hasil sensus, pendapatan rata-rata per bulan penduduk Malaysia adalah Rm5.000 dengan simpangan bakunya Rm1.500. Sedangkan hasil sensus di Indonesia, pendapatan rata-rata per bulan adalah Rp2.500.000 dengan simpangan bakunya Rp800.000. Dan dari pendapatan rata-rata kedua negara tersebut, negara manakah yang lebih merata pendapatannya? Dan untuk jawabannya, kita juga menggunakan rumus yang tadi, yaitu untuk Malaysia, KV atau koefisien variasi sama dengan 1.500 per 5.000 dikali 100% sama dengan 30%. Dan untuk Indonesia, KV sama dengan 800.000 per 2.500.000 kali 100% sama dengan 32%. Nah, jadi dari kedua hasil dari negara tersebut dapat kita lihat bahwa penduduk yang lebih merata pendapatannya adalah Malaysia, karena koefisien variasinya lebih kecil daripada Indonesia, yaitu sebesar 30%. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga sedikit penjelasan dari kami dapat dipahami dan dapat memberikan manfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.